Semoga Tuhan senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari pendengar setia renungan Logos Spermaticus, semoga kalian senantiasa diberkati Tuhan. Bacaan suci yang telah kita dengar tadi mengajak kita untuk senantiasa memiliki hati yang murni dan hanya terarah kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Yesus melalui analoginya tentang pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya, bahwa ranting akan menghasilkan buah yang banyak apabila ia tetap melekat pada pohonnya. Dalam hal ini, Yesus menempatkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar itu, dan para pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Sebagaimana setiap ranting yang melekat secara baik pada pohon tidak akan mengalami kekeringan, melainkan akan menghasilkan banyak buah. Dan apabila ia terlepas dari pohonnya, ia akan mengalami kekeringan, akan lapuk, dan akhirnya akan hancur. Demikian pun kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri, kita akan menghasilkan banyak buah. Dan apabila kita jauh dari pokok anggur yang benar itu, kita akan mengalami kebinasaan. Analogi yang dibuat oleh Yesus tentang pohon dan ranting-rantingnya sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa kita mestinya harus membangun relasi yang akrab dengan Yesus Kristus, sang pokok anggur yang benar itu. Kita harus setia dan taat dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Sebagai ranting, kita mendapat suplai nutrisi dari Yesus Kristus, sang pokok kehidupan. Nutrisi itu berupa apa yang telah difirmankan dan diperintahkan oleh Tuhan bagi kita untuk dilakukan. Apa yang berasal dari sang pokok yang benar itu, itulah juga yang semestinya menjadi buah bagi kita. Buah itu harus dibagikan kepada orang lain, karena setiap pohon yang menghasilkan buah tidak pernah menghasilkan buah bagi dirinya sendiri. Buah-buah itu bagi kita orang Kristen, para pengikut Kristus, berupa pengampunan, cinta kasih, pengorbanan, dan karya amal. Dengan begitu, kita akan senantiasa ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Semoga Tuhan membantu kita.